Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak atau Ibu dosen penguji dan rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Divrik Nicholas. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul pengembangan Smart Health berbasis Flutter meningkatkan akses layanan kesehatan digital di wilayah 3T. Sebelumnya saya minta izin untuk share screen ya. Oke, sebelumnya perlu diketahui di sini ada abstrak smart. Abstrak ini berupa dengan smart health merupakan solusi berbasis teknologi untuk memperluas akses layanan kesehatan di Indonesia, terutama bagi daerah terpencil melalui telemedicine, rekam medis digital, dan perangkat wearable. Masyarakat dapat menerima layanan medis yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Penelitian ini mengembangkan sistem smart health berbasis Flutter, serta mengevaluasi performanya melalui dataset, simulasi, dan metrik evaluasi utama. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan efisiensi jangkauan layanan kesehatan secara signifikan. Kita lanjut dengan pendahuluan atau latar belakang. Akses layanan kesehatan masih menjadi tantangan besar di Indonesia, tentu saja, terutama di wilayah 3T, alias tertinggal, terdepan, dan terluar. Teknologi digital menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan ini melalui pendekatan smart health yang mengintegrasikan teknologi mobile, cloud, dan sensor medis. Flutter atau framework UI open source milik Google memungkinkan pengembangan aplikasi mobilitas platform dengan performa tinggi dan waktu pengembangan yang lebih efisien. Nah, untuk mencapai abstrak atau artikel tersebut, kita tentu saja memiliki perumusan masalah. Yang pertama di sini ada perlunya implementasi dan pengembangan sistem smart health berbasis Flutter. Yang kedua, pemakaian smart health secara efektif dan efisien. Gimana caranya untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan di daerah-daerah kecil di Indonesia. Tujuan artikel yang saya buat, yang pertama ada pendekatan inovatif yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi seperti telemedicine, konsultasi medis elektronik, dan teknologi yang dapat dikenakan yang memantau kondisi kesehatan secara real time. Yang ketiga, tentu saja pasien dapat mendapatkan fasilitas konsultasi, diagnosis, dan perawatan kesehatan yang tepat waktu dan efisien tanpa harus melakukan perjalanan jarak jauh. Untuk kajian pustakanya, di sini saya membawa empat, betul empat, empat kajian yang saya bawa karena ini berkaitan banget dengan topik yang saya angkat. Yang pertama di sini ada Family Medicine and Community Health, yaitu adopsi telemedicine dan praktik kedokteran, keluarga dan komunitas selama pandemi menyoroti manfaat, efisiensi, dan aksesibilitas layanan kesehatan jarak jauh, terutama untuk wilayah terpencil. Dengan citasi Kiklo et al. 2020. Yang kedua di sini ada The Lancet, yang dimana kajian ini tuh mengkaji masa depan telemedicine dan konteks global. Nah, eh, artikel ini tuh mengumakakan bahwa telemedicine bukan hanya solusi sementara pandemi, tapi juga alat jangka panjang yang disitasi dari Dorsey and Topol 2020. Yang ketiga ada IEEE Access, menjelaskan pemanfaatan IoT dan wearable device dalam memantau kondisi vital pasien, disitasi dari Hasan et al. 2020. Yang terakhir ada Journal of Mobile Computing, yang gimana yang bahwa kajian itu menilai kinerja Flutter sebagai framework untuk pengembangan aplikasi lintas platform. Kita disitasi dari Keynote et al. 2022. Untuk sistem yang dibangun di sini, yang saya kembangkan itu pertama dengan menggunakan arsitektur client server. Yang pertama ada telekonsultasi, yang dimana pasien dapat berkonsultasi langsung dengan dokter melalui video call. Yang kedua ada EMR atau rekam medis elektronik, yang dimana isinya data kesehatan pasien yang tersimpan terpusat dan terintegrasi dalam blockchain. Yang ketiga ada integrasi perangkat wearable, yaitu perangkat wearable real time yang dimana pengukuran tekanan darah, detak jantung, dan kadar oksigen. Hasil evaluasinya adalah yang pertama data uji. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah data simulasi konsultasi kesehatan. Yang kedua adalah data pendukung dari public dataset. Untuk
Evaluasi keduanya, pembangunan dataset ini tuh mengacu pada standar informasi kesehatan digital, khususnya HL7F HIR atau Fast Healthcare Interoperability Resource. Yang pertama ada ID pasien, geolokasi, jenis keluhan masyarakat, waktu konsultasi, teknologi yang digunakan, status keberhasilan layanan, waktu respon tenaga medis, dan tingkat kepuasan medis. Nah, berikut hasil evaluasi dari statistik dataset yang kita dapat, yang dimana dijelaskan bahwa jumlah pasien mempunyai nilai 500 pengguna unik, distribusi wilayahnya terbagi menjadi 3T, 60% oleh 3T, dan 40% non 3T. Rata-rata waktu responnya itu 22 titik 3 menit, rentang skor kepuasan antara 1 sampai 5, persentase layanan suksesnya itu merupakan tinggi, 83%. Dataset ini dianggap mencukupi secara kuantitas dan keragaman untuk tujuan penelitian, terutama dalam konteks pengembangan dan evaluasi sistem layanan kesehatan digital. Dan tentu saja dataset ini diperkuat oleh temuan dari penelitian sebelumnya oleh A. Hasan dan Rahman 2022 yang menggunakan kurang dari 300 sampel pasien dalam mengevaluasi kinerja sistem telemedicine. Di daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sebelum saya akhiri, saya izin untuk stop share screen. Demikian pemaparan tugas akhir saya. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam membantu masyarakat, khususnya di wilayah 3T, untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.